Demi tetap survive, Amerika Serikat mengeluarkan dua kebijakan baru yang cukup kontroversial dan berdampak besar pada perekonomian global, yaitu IRA dan CSA. Kebijakan apa itu? Dan kenapa disebut kontroversial? Apa dampak kedua kebijakan tersebut terhadap Indonesia? Kita akan bahas di channel ini, channel Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Jangan lupa cek info Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan juga TikTok untuk mengetahui produk bahan baku yang didistribusi oleh Prima Plastindo, sahabat mitra biji plastik berkualitas yang dapat dipercaya. Amerika Serikat telah mengeluarkan dua kebijakan industri yang penting, yakni Inflation Reduction Act atau IRA dan Chips and Science Act atau CSA. Nah, kebijakan apa ini? Dan kenapa disebut kontroversial? Mari kita coba bahas dulu satu-satu apa maksud dan tujuan dari kedua kebijakan ini. Yang pertama adalah IRA. IRA adalah undang-undang pengurangan inflasi yang dibentuk di atas dasar iklim dan tindakan energi bersih oleh pemerintah Joe Biden dengan investasi yang dijamin oleh Presiden Biden dalam undang-undang infrastruktur bipartisan. Agak teknis ya definisinya. Gampangnya, tujuan dikeluarkannya IRA adalah sebagai strategi mengurangi inflasi di Amerika Serikat dan upaya supaya bisa mendorong pertumbuhan industri energi hijau di Amerika Serikat. Dan mereka sudah siap menggelontorkan subsidi hijau bagi mineral yang digunakan untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik termasuk teknologi energi bersih, yakni sebesar 370 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi dengan kebijakan ini, daripada bergantung terus dengan energi dari minyak yang harganya tarik-tarikan terus nih Amerika Serikat dengan OPEC+, kelihatannya Amerika Serikat berupaya mengakselerasi pengembangan energi hijau, energi alternatif ini sebagai sumber energi dalam negeri utamanya. Nah, bagus dong kalau energinya hijau, ya nggak? Tidak bergantung sama minyak lagi. Kontroversialnya di mana? Nah, sebelum ke sana, kita akan bahas kebijakan yang kedua dulu. Yang kedua ini adalah kebijakan CSA atau Chips and Science Act. Pada Agustus 2022, pemerintahan Joe Biden memberlakukan kebijakan Chips and Science Act. Chips yang dimaksud di sini tentu bukan chipsnya Warkop DKI ya. Di sini chip 3, di sini chip 3. Ganti-ganti. Oke, gila lu, Bro. Lanjut, kita keman. Bukan dong. Chips yang dimaksud di sini adalah chip prosesor elektronik yang digunakan di berbagai perangkat laptop hingga handphone yang mungkin Anda gunakan untuk menonton video ini saat ini. Nah, tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menekan biaya produksi chip di dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membangun rantai pasok secara mandiri. Karena kan memang selama ini produksi chip elektronik perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat seperti Apple, Tesla, dan masih banyak lagi berpusatnya di China atau di negara-negara sahabat Amerika Serikat seperti Taiwan dan juga Korea Selatan. Tapi kelihatannya Amerika Serikat menilai terlalu bergantung dengan negara-negara di luar Amerika Serikat ini beresiko besar untuk industri dan perekonomian mereka. Karena seperti pandemi lalu contohnya, China mandek, stop produksi chipnya. Alhasil ya Apple gigit jari nggak bisa meluncurkan produk iPhone mereka yang terbaru sesuai dengan jadwal yang sudah mereka tentukan. Belum lagi ada potensi hasil riset teknologi tersebut dicuri oleh negara-negara tempat barang-barang itu diproduksi, dimanufakturin. Belum lagi ketegangan antara China dengan Taiwan, Korea Selatan dengan Korea Utara, yang kalau sampai pecah ini bisa berpotensi merusak rantai pasokan industri Amerika Serikat ke depannya. Jadi CSA ini tampaknya adalah kebijakan yang disusun sebagai bentuk keberpihakan terhadap industri dalam negeri Amerika Serikat. Dan melalui kebijakan ini, Amerika Serikat kelihatannya berupaya untuk menarik semua proses produksi dan manufaktur bidang teknologi yang saat ini ada tersebar di luar negeri, semua proses produksinya ditarik masuk balik lagi untuk bisa berdiri dan beroperasi di tanah Paman Sam tersebut. Dan nampaknya juga CSA ini adalah semacam bentuk perang teknologi antara Amerika Serikat dan China. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa dua kebijakan ini dipandang kontroversial? Dua kebijakan ini kan kelihatannya wajar-wajar saja dilakukan oleh Amerika Serikat. Sebelum lanjut, apakah Anda sedang butuh pasokan biji plastik original dan berkualitas?
Seperti biji plastik merek VNPS tipe 525 dengan kualitas bening sedikit bluish. Biji plastik PS atau polistiren adalah jenis plastik dengan kode kimia nomor 06 yang paling banyak digunakan, memiliki transparansi yang baik, kekakuan tinggi, dan kemampuan cetakan yang sangat baik, seperti untuk injeksi, ekstrusi, cetakan busa, dan yang lainnya. Dapat digunakan untuk produksi styrofoam lunchbox, toples kue, sendok garpu sekali pakai, mainan, dan juga lem perekat. Kunjungi segera website Prima Plastindo di www.primaplastindo.co.id yang menyediakan biji plastik GPPS, HIPS, PP, PE, dan ABS original, berkualitas dan terjamin. Jangan ragu hubungi via WhatsApp atau sosial media Prima Plastindo di Facebook, Instagram, dan TikTok untuk informasi pasokan biji plastik yang Anda butuhkan. Prima Plastindo, supplier dan fabrikasi biji plastik original dan daur ulang berkualitas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kedua kebijakan ini dipandang kontroversial? Dua kebijakan ini disebut kontroversial kelihatannya karena berpotensi memberikan keunggulan monopoli industri untuk Amerika Serikat. Dan pada saat yang bersamaan menurunkan daya saing dari industri negara-negara berkembang. Nggak cuma negara berkembang sebenarnya, banyak juga negara-negara Eropa yang memprotes keras kebijakan Amerika Serikat ini. Mengingat bahwa selama ini Eropa merupakan sentra industri hijau utama dunia. Eropa saat ini juga sedang mati-matian menggenjot industri hijau mereka sebagai alternatif dari minyak dan gas, supaya mereka bisa bebas dari ketergantungan energi terhadap Rusia. Eropa juga pastinya tentu berharap teknologi industri hijau yang mereka saat ini sedang kembangkan, ini bisa jadi komoditas mereka dan keunggulan Eropa dalam menguasai industri energi hijau dunia. Nah, kebijakan IRA dan CAC ini tentu akan merenggut, memindahkan keunggulan yang selama ini dipegang oleh Eropa ke tangan Amerika Serikat. Nah, kalau sampai ini terjadi, ya pastinya Eropa pasti akan sulit mandiri dalam hal energi. Cuma ganti supplier aja di ujung-ujungnya, yang tadinya bergantung sama Rusia, bergantung sama Amerika Serikat kemudian, ya tidak bisa benar-benar mandiri. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Apakah Indonesia juga kena getah dari kebijakan Amerika Serikat ini? Apalagi ada yang bilang kebijakan Amerika Serikat ini akan menurunkan daya saing dari industri negara-negara berkembang. Ya, Indonesia memang saat ini punya cadangan nikel yang luar biasa besar sekali yang digadang-gadang bisa mendukung perkembangan kendaraan listrik dunia dan sekaligus menjadi sumber pemasukan yang besar untuk negara. Nah, masalahnya, betapapun pentingnya nikel dalam produksi baterai untuk mobil listrik, ekspor suplai nikel mentah ini nggak akan bisa memberikan cuan sebesar kalau Indonesia bisa mengolah, merakit, dan manufaktur motor dari kendaraan listrik. Dan dalam kebijakan IRA pun, nikel dari Indonesia nggak masuk daftar bahan baku yang mendapatkan insentif. Nah, bahkan lebih parahnya lagi, dalam beberapa tahun terakhir ini, teknologi baterai yang lebih hemat energi, lebih ramah lingkungan, tanpa menggunakan nikel, sudah mulai dikembangkan. Jadi, kalau dengan kebijakan ini Amerika Serikat bisa menarik semua pengembangan teknologinya dan bahkan memproduksi sendiri secara massal baterai jenis baru ini, ya bukan tidak mungkin ekstraksi nikel di Indonesia akan ditinggalkan. Sementara yang tersisa hanyalah lubang-lubang tambang yang menganga. Ya, memang menggantungkan diri pada industri ekstraktif sebesar apapun kekayaan negaranya, memang tidak akan membawa Indonesia menjadi negara maju dalam waktu dekat. Mengharapkan perkembangan industri jasa informal bernilai tambah minim yang abai terhadap kesejahteraan dan juga kualitas pekerjanya juga akan menjadi pilihan yang kurang tepat ke depannya. Nah, kalau salah menyikapi atau bahkan terlambat menyikapi kebijakan Amerika Serikat ini, banyak negara-negara berkembang akan kehilangan komoditas mereka dan juga daya saing mereka dalam industri global, dan pastinya akan menjadi pukulan keras pada ekonomi dalam negeri masing-masing. Apalagi gerak agresif dari Amerika Serikat ini untuk keluar dari keterpurukan krisis resesi mereka saat ini, pasti akan juga direspon kuat sama China. Jadi kalau tidak bertindak cepat atau bahkan salah langkah, bisa terjepit oleh gerak langkah dua raksasa ekonomi dunia ini. Tapi bagaimana menurut Sobat Prima Plastindo? Apakah kebijakan Amerika Serikat ini benar-benar akan berdampak sama Indonesia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar bisnis, terutama industri plastik.